Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Seperti biasa, kalau aku sudah berpenampilan seperti ini, itu tandanya waktunya kita belajar. Seperti yang aku jelaskan kemarin, kali ini aku akan membahas tentang pijat oksitosin. Tapi untuk teman-teman yang masih belum lihat segmen sebelumnya tentang bagaimana caranya meningkatkan produksi ASI, yuk segera tonton dulu karena ini berkaitan dengan pijat oksitosin ya. Jadi ditonton dulu untuk video yang sebelumnya. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pijat oksitosin. Jadi apa sih pijat oksitosin, terus manfaatnya apa sih, terus bagaimana sih cara melakukan pijat oksitosin seperti itu. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update sama video-video terbaru dari aku. Untuk yang belum subscribe, yuk segera subscribe sekarang. Aku kasih waktu 3 detik dari sekarang ya. 3, 2, 1. Thank you yang udah subscribe, karena dengan kalian subscribe berarti kalian mendukung channel ini untuk semakin berkembang. Oke teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pijat oksitosin ya. Jadi sebelum itu pasti teman-teman di sini beberapa mungkin ada yang sudah tahu apa itu pijat oksitosin, tapi mungkin di sini aku akan menjelaskan untuk teman-teman yang mungkin masih belum tahu apa itu pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini adalah pijat yang dilakukan di punggung, tepatnya di sepanjang tulang belakang, sebagai upaya untuk melancarkan keluarnya ASI. Pijat oksitosin ini bisa efektif bila dilakukan secara rutin, tapi juga disarankan dilakukan setelah melahirkan. Oksitosin ini apa sih? Jadi oksitosin ini hormon ya teman-teman, hormon yang membantu tubuh dalam proses pengeluaran ASI. Hormon ini bereaksi ketika ibu mendapatkan sentuhan, diproduksi di otak bagian belakang, yang efektif kerjanya mirip seperti morfin. Yang manfaatnya ibu akan merasa lebih bahagia, rileks, dan juga bahkan akan membantu mengurangi rasa nyeri pada saat ibu setelah melahirkan. Hormon oksitosin ini juga dapat mengurangi stres, cemas, dan juga bahkan dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, pijat oksitosin ini dilakukan untuk merangsang letdown reflex. Letdown reflex ini suatu proses pengeluaran ASI menjadi lebih lancar. Manfaat lain dari pijat oksitosin ini yaitu mengurangi sumbatan ASI dan mempertahankan produksi ASI ketika ibu dan bayi sakit. Oke teman-teman, pertama-tama kita siapkan dulu alat-alat yang dibutuhkan ya. Yang pertama, 2 buah handuk besar yang bersih, kemudian air hangat dan juga air dingin yang udah dalam baskom. Kemudian 2 buah waslap atau sapu tangan dari handuk juga bisa ya. Lalu yang terakhir minyak kelapa dalam wadah atau bisa juga menggunakan baby oil. Oke? Langkah yang pertama, hal ini harus dilakukan di ruangan yang tertutup dan juga kondisi ibu harus dalam keadaan yang baik. Artinya tidak cemas dan jangan sampai ibu merasa lapar. Kemudian, ibu mengambil posisi duduk menghadap tembok, meja atau sandaran kursi. Gunakan bantal untuk menopang bagian depan tubuh agar posisi ibu lebih nyaman. Lalu, melepaskan baju ibu bagian atas dan berikan handuk di pangkuan ibu. Tujuannya untuk mencegah tetesan ASI saat pijat oksitosin berlangsung. Sebelum memijat, lumuri kedua telapak tangan dengan minyak atau baby oil agar pada saat proses memijat terasa lebih mudah dan ibu merasa lebih nyaman.
Posisikan tangan mengepal dengan ibu jari menghadap ke atas atau tanpa mengepal, yaitu dengan telapak tangan menempel ke punggung. Gerakan pertama yang dilakukan adalah di leher. Nah, di leher itu ada tulang belakang, tapi kita tidak memijat bagian tulang belakang, melainkan bagian luar, yaitu di otot-otot samping kiri dan kanan. Nah, kita bisa menggunakan atau melakukan gerakan circle, yaitu gerakan kecil-kecil melingkar dengan menggunakan ibu jari. Lakukan gerakan selama 3-5 kali. Setelah itu, tarik garis lurus di tempat kita pijat tadi selama 3-5 kali. Gerakan kedua di bagian bahu, yaitu dari bagian tulang belakang tadi sampai ke bagian pundak. Gerakan yang dilakukan sama dengan circle menggunakan ibu jari. Lakukan 3-5 kali. Setelah itu, tarik garis lurus di bagian tersebut selama 3-5 kali juga. Gerakan yang ketiga adalah di bagian tulang belikat. Nah, kita tentukan dulu posisi tulang belikat di mana. Nanti gerakannya sampai dengan ke bagian batas payudara. Sama seperti tadi, kita tidak memijat di bagian tulang, tetapi di bagian otot-otot. Nah, gerakan yang dilakukan juga sama, yaitu circle menggunakan ibu jari melingkar selama 3-5 kali. Setelah itu, tarik garis lurus selama 3-5 kali. Untuk gerakan keempat, kita ke bagian tulang belakang. Nah, di bagian ini sama, kita hanya memijat di bagian kiri dan kanan tulang saja, tidak memijat di bagian tulangnya. Lakukan sampai dengan sepanjang tulang belakang paling bawah. Lakukan gerakan circle dengan ibu jari selama 3-5 kali. Setelah itu, tarik garis lurus sebanyak 3-5 kali. Gerakan yang terakhir, gunakan kepalan tangan dengan ibu jari menghadap ke atas untuk memijat seluruh punggung dengan tekanan yang lembut. Lakukan hingga ibu merasa rileks. Setelah rileks, usap seluruh bagian punggung dengan sentuhan yang nyaman. Setelah itu, bersihkan punggung ibu dengan waslap air hangat dan dingin secara bergantian. Pijat oksitosin ini dilakukan 2 kali dalam sehari, setiap pagi dan sore, atau sebelum menyusui atau memerah ASI. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, pencet tombol jempolnya. Dan kalau kalian ada ide
Next aku harus buat tips apa lagi? Jangan lupa ketik di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kalau kalian pengen akrab lagi, lebih akrab lagi sama aku, jangan lupa follow akun sosial media aku yang ada di sini. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya dan juga bikin channel ini semakin berkembang. Terima kasih guys. Assalamualaikum.